Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi'adati kulli da'in wa dawain. Amma ba'd. Kepada para alim, para kiai, khususnya beliau Bapak Kiai Sanuddin yang saya muliakan, kepada Ketua Remaja Mushola Syekh Umar beserta seluruh jajaran kepengurusan yang saya hormati, anak-anak semua yang tidak dapat saya sebut satu persatu, semua yang hadir di tempat ini, semua yang saya banggakan, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selalu kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring ucapan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya pada sore hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka apa ya? Oh iya, dalam acara buka bersama. Buka bersama biasa singkatnya apa singkatannya? Bukber ya. Jadi lebih baik memang disebut sebagai buka bersama, jangan sampai bubar, buka bareng. Nah, kalau buka bersama enak singkatannya bukber, kalau buka bareng singkatannya bubar ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kalian masih bisa berkumpul di tempat ini di hari yang keberapa ini ya? Di Jumat yang pertama di puasa Ramadan hari ke-4. Alhamdulillah. Pada puasa sampai maghrib apa tidak? Alhamdulillah. Berarti kalian sudah belajar untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita semua itu berusaha melakukan puasa Ramadan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya mengharapkan derajat muttaqin. Kalau orang yang mau berpuasa nanti akan mendapatkan derajat takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Alhamdulillah dari tahun 95 ya, saya ngaji di tempat ini. Dari yang dulu masih anak-anak sekarang sudah punya anak ya. Dari yang dulu masih anak-anak sekarang sudah punya apa? Punya anak. Dari tahun 95 coba, berarti berapa tahun sampai sekarang? 95 sampai sekarang berapa tahun? 26 tahun, subhanallah. 26 tahun saya berada di sini ya. Dan untuk tahun ini masih ngaji bersama kalian, buka bersama setiap hari Jumat sore di tempat ini. Tapi kemarin ada usulan, bagaimana kalau ngajinya tematik? Apa itu tematik? Pakai tema. Nah, sore hari ini tema kita adalah tentang kenakalan remaja. Di antara remaja Syekh Umar, coba saya pengen nanya, ada yang suka nakal apa tidak? Siapa yang suka nakal? Atau dikatain nakal sama temannya? Nah, kalian sering dengar ya istilah kata-kata nakal ya. Nakal itu apa sih? Kalian kok bisa ngatain teman kamu nakal? Teman kalian yang nakal, biasanya kalian nyebut teman kalian yang nakal itu biasanya yang bagaimana? Itu anak nakal tuh. Itu anaknya nakal. Kok bisa kalian ngatain anak itu nakal? Biasanya kenapa? Biasanya karena apa?
Karena apa biasanya? Perbuatannya bagaimana? Kalian pernah nggak punya teman yang nakal? Terus kok bisa ngatain itu nakal? Kenapa sebabnya? Ya pokoknya ya nakal lah. Nah sekarang ini, adakah perbuatan nakal itu baik? Kalau ada anak yang suka sedekah, nih sini kamu, saya kasih uang beli jajan, itu anak nakal bukan? Kamu saya tolong sini, ada anak yang suka menolong anak nakal bukan? Tapi kalau ada anak yang suka mukul, tiba-tiba mukul temannya, terus nggak mau berteman sama temannya, itu nakal bukan? Berarti yang namanya anak nakal yang apa? Melakukan perbuatan yang apa? Yang buruk. Coba sekarang nih, kalian ngaji itu nakal bukan? Tapi kalau ngaji gak dengerin pengajian, nakal bukan? Yo, siapa yang nakal? Jadi ternyata nih dikasih tahu ya. Tuh ternyata tuh kan nggak mendengarkan pengajiannya. Nakal apa tidak itu? Nanti kalau yang nggak dengerin pengajian kita tunjuk, kamu sebut nakal gitu ya. Setuju? Ya. Jadi ternyata yang namanya nakal itu adalah suatu perbuatan yang identik dengan perbuatan yang tidak baik. Tidak mungkin perbuatan baik kalau dikatakan nakal, karena yang namanya perbuatan baik pasti akan selalu identik dengan akhlakul karimah. Nah sekarang kita akan membahas tentang akhlakul karimah. Kalau anak nakal, remaja yang nakal, itu berarti remaja yang gak punya akhlakul karimah. Saya pengen nanya, di dunia ini siapa yang manusia punya akhlak yang terbaik? Siapa di dunia ini manusia yang punya akhlak paling baik? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tadi ada yang jawab Pak Kiai katanya. Pak Kiai yang mana? Pak Kiai kan banyak. Ya betul. Orang yang akhlaknya terbaik adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dipuji sama Allah. Coba bayangin, Allah sampai memuji. Bagaimana Allah memuji Nabi kita? Dengan kalimat innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang berakhlak mulia, berakhlak budi pekerti yang agung. Jadi Nabi kita itu akhlaknya yang paling baik. Makanya kalau kalian pengen niru akhlak yang baik, tiru akhlaknya Nabi. Siapa Nabi kalian? Nabi Muhammad Sallallahu. Sudah kenal Nabi belum? Udah? Sudah ya? Yuk sama-sama. Maulaya salli wa salim Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Muhammad maulaya salli ala habibika khairil manusia berakhlak baik
Ini kayaknya dari pagi belum makan ya? Ya, belum makan dari pagi. Sama. Saya juga belum makan dari pagi. Apa iya orang puasa harus lemes? Ya enggak lah. Apa orang puasa harus gayanya lemes? Belum tentu orang gaya lemes itu puasa. Bisa saja gayanya lemes tapi tadi habis makan satu piring. Bisa terjadi. Makanya yuk semangat. Mau semangat? Jawabannya Nabi Muhammad ya. Kayaknya tahun kemarin ada hadrohnya loh. Sekarang nggak ada. Di bawah nggak hadrohnya? Wah, semuanya udah. Kapan-kapan. Ulangi ya. Manusia berakhlak baik, yang berbudi pekerti tinggi, Muhammad Maula alam saudara Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling punya akhlak yang terbaik di dunia ini. Kenapa? Nabi itu, ini kalau kalian pengen tiru Nabi, berarti kalian harus kenal dulu. Tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka ta'aruf. Biar kita kenal. Sudah kenal Nabi belum? Sudah kenal Nabi belum? Bagaimana Nabi sehari-hari? Nabi itu, nih perhatikan, Nabi itu orang yang murah senyum. Nabi itu orang yang murah apa? Sukanya tersenyum. Nabi itu kalau jalan sambil nunduk, orangnya tawadhu sambil tersenyum. Enggak seperti anak-anak zaman sekarang, kalau lewat sambil merengut, cemberut, mengkerut, menjepatut, meruput. Kalau lewat nggak nanya. Siapa yang kalau suka lewat di depan orang diam saja? Harusnya nanya, monggo Pak, monggo Bu. Anak seperti itu tentu akan dipuji. Itu anaknya siapa sih? Kok baik sekali? Itu ya. Jadi kalau anak yang baik pasti akan dipuji orang. Tutur katanya lemah lembut. Rasulullah itu orang yang pemaaf. Pernah Rasulullah lagi berdakwah seperti ini, dilempari batu di tanah Taif itu. Lagi berdakwah Rasulullah, mengajak kebaikan, dilempari batu sampai berdarah. Lalu turunlah malaikat untuk membela Rasulullah. Muhammad, itu yang lemparin batu akan saya timpakan kepada mereka gunung agar mereka semua mati. Lalu apa yang disampaikan Rasulullah? Jangan malaikat, kalau enggak kakeknya, kalau enggak ayahnya ya anaknya, kalau enggak anaknya ya cucunya akan masuk Islam. Terbukti ada yang bernama Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu, berarti Ikrimah anaknya siapa? Anaknya Abu Jahal. Abu Jahal memusuhi Islam, tapi anaknya masuk Islam karena kebaikan Rasulullah, budi pekerti yang baik. Rasulullah seorang pemaaf. Bahkan Rasulullah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Makanya kalau kita pengen tiru akhlak Rasulullah, jadi orang yang murah senyum. Siapa yang suka cemberut? Sekarang kayaknya susah bedain yang cemberut sama yang senyum ya. Pakai masker. Sekarang nggak ada bedanya yang murah senyum sama yang cemberut. Nggak ada bedanya. Kecuali kalau beli masker yang gambar orang tersenyum.
senyum. Senyum terus tuh. Nah, kalau ingin meniru Nabi dengan akhlak yang baik, tidak menjadi anak yang nakal, maka murah senyum, terus pemaaf. Siapa yang suka bermusuhan satu sama lain? Siapa yang suka bermusuhan? Pokoknya mulai hari ini tidak ada yang bermusuhan, harus saling maaf memaafkan. Kalian tahu wawuh nggak? Wawuh nggak tahu wawuh ya? Anak sekarang nggak tahu wawuh. Wawuh itu berarti baikan. Yo wawuh yo baikan, nggak bermusuhan. Terus akhlak apa yang bisa ditiru dari Nabi? Yang selanjutnya adalah Nabi itu orangnya jujur. Nabi nggak pernah berbohong. Nah, puasa kita ini, puasa kita melatih kita untuk menjadi orang yang jujur, melatih untuk kita menjadi orang yang apa? Kenapa sebabnya? Kenapa? Karena puasa adalah ibadatus sir, ibadah yang rahasia. Kalian satu sama lain gak ada yang tahu temennya puasa atau tidak. Coba nih, kalian tahu nggak sekarang saya puasa apa tidak? Saya puasa nggak? Tahu dari mana? Nggak tahu kalian. Itu kayaknya nggak puasa lu, suaranya kenceng. Kalian nggak tahu saya puasa atau tidak. Dan saya pun nggak tahu di antara kalian ada yang masih puasa atau ada yang tidak. Nggak tahu. Karena apa? Puasa adalah ibadah yang yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Nah, itu melatih kita untuk jujur. Beredar di video ada orang mengendap-endap bawa air mineral, pura-puranya apa? Pokoknya sembunyi. Begitu mau minum, ketahuan. Hei mas, hei. Begitu ketahuan apa? Nggak jadi minum, airnya buat rauk. Pernah lihat videonya? Beredar ada orang sembunyi-sembunyi di belakang mobil, mau minum, ketahuan. Begitu ketahuan, nggak jadi minum dia, tapi airnya buat cuci muka. Yang kedua, ada juga yang kayak gitu, mengendap-endap ke belakang, mau minum, ketahuan. Hei mas, mau ngapain? Akhirnya cuci muka juga, tapi masalahnya yang dibawa adalah teh pucuk harum. Yang dibawa apa? Teh pucuk? Masa teh pucuk harum buat cuci muka? Kan nggak mungkin gitu kan. Berarti ini orang mau batalin puas. Mungkin dia malu sama temennya, biar nggak tahu temennya. Orang lain biar nggak tahu, tapi ingat bahwa Allah Maha mengetahui. Makanya ini puasa kita melatih kita untuk menjadi orang yang jujur, ya. Melatih kita jadi orang yang apa? Jujur. Rasulullah SAW dari awal sampai akhir, dari lahir sampai kematiannya, wafatnya, Rasulullah tidak pernah berbohong. Kalau Rasulullah sekali saja berbohong, maka gugur semua risalahnya. Pernah loh ada kejadian, suatu saat kejujuran Rasulullah diuji. Suatu saat ada orang lari-lari mendekati Rasulullah. Lari ini. Begitu dekat sama Rasulullah, dia ngomong sama Rasulullah, "Hei Muhammad, saya minta tolong Muhammad." Namanya juga lari-lari. "Saya minta tolong Muhammad." "Kenapa minta tolong?" "Saya lagi dikejar-kejar orang, mau dibunuh. Saya akan bersembunyi Muhammad. Nanti kalau orang yang di belakang saya itu sampai sini yang bawa pedang, tolong jangan kasih tahu saya bersembunyi di mana. Saya mau sembunyi Muhammad." Akhirnya ini orang bersembunyi ini. Nabi tahu orang itu bersembunyi di mana. Gak lama datang nih orang bawa golok, bawa pedang.
sambil lari-lari mendekati Nabi. Apa yang dikatakan? Hei Muhammad, kamu tahu nggak? Ada orang yang lari lewat sini. Tahu nggak kamu? Dia akan saya bunuh. Akan saya bunuh. Padahal Rasul Muhammad tahu itu tadi orang bersembunyi di mana. Tapi kalau Rasul Muhammad ngomong jujur, orangnya dibunuh. Tapi kalau enggak jujur, berarti Rasulullah bohong. Terus bagaimana? Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah pindah tempat berdirinya. Tadinya berdiri di sini, terus Rasulullah geser berdirinya. Setelah geser, Rasulullah ngomong, sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat seseorang kecuali kamu. Rasulullah bohong apa enggak? Bohong enggak Rasulullah? Kenapa enggak bohong? Karena sudah pindah. Setelah pindah baru Rasulullah ngomong, sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat seseorang kecuali kamu. Berarti Rasulullah jujur, tidak berbohong, dan juga menyelamatkan nyawa orang lain. Makanya yuk tiru Rasulullah yuk. Kok diam aja sih? Belum pernah makan ya? Sama. Tiru Rasulullah yuk. Ikuti Rasulullah yuk. Pulang yuk. Jangan dulu, belum selesai. Jadi Masya Allah ya, banyak hal kebaikan-kebaikan yang bisa kita tiru dari Rasulullah SAW. Makanya kalau pengen punya akhlak baik, kalau pengen nggak jadi anak nakal, ikutilah, tirulah Rasulullah SAW. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa sih itu nakal? Nakal itu berbuat yang tidak baik. Tuh temennya nggak ngapa-ngapain, dipukul-pukul. Baik apa tidak itu? Temennya nggak ngapa-ngapain, dilempar, nggak baik. Sukanya apa? Mengadu domba, bermusuhan, itu namanya kenakalan. Nah, kalian mau jadi anak nakal apa anak baik? Sekarang kalian sudah tahu apa itu nakal. Sekarang diminta untuk mencontohkan apa saja yang termasuk kenakalan remaja. Coba, kenakalan remaja itu apa saja coba? Pacaran. Ayo, siapa yang pacaran? Apalagi selain pacaran? Apalagi? Bohong. Ya, bohong itu semua bisa melakukan, anak, remaja, dewasa, orang tua. Ya. Yang identik dengan kenakalan remaja selain pacaran apa? Apa? Narkoba, tawuran. Apalagi yang lain? Ada pacaran, ada tawuran, ada narkoba, ada bermabuk-mabukan. Terus apa lagi? Kalian bisa menyebutkan hal-hal itu, berarti kalian tahu dan kalian yakin bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Betul apa tidak? Kalau pacaran, apa sih ketidakbaikannya pacaran? Pacaran itu nggak baiknya apa? Nggak baiknya apa? Bisa mengganggu konsentrasi dalam belajar. Terus apa lagi? Apalagi? Dilarang oleh agama apa tidak? Dilarang oleh agama. Dosa apa tidak? Dosa. Besok pacaran lagi ya.
Ya. Terus taburan. Taburan baik apa tidak? Tidak baiknya taburan di mana? Ada yang mati. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Mati konyol namanya. Kenapa? Lah dia mati untuk apa coba? Demi apa coba? Masa taburan sampai bawa senjata tajam, sampai membunuh atau dibunuh. Rasulullah SAW menyampaikan al-qatil wal maktul finnar. Orang yang berantem, baik yang membunuh atau yang dibunuh, sama-sama masuk neraka. Ya. Tapi insya Allah di Kebumen tidak ada ya anak-anak yang tawuran ya. Paling di kota-kota gede, apalagi kemarin kayak di kota-kota gede, masa puasa-puasa kok tawuran, itu kan memalukan. Justru kalau di bulan puasa ini kita menahan amarah, ya tidak? Nih sampai Rasulullah SAW mencontohkan, ketika kalian lagi puasa, kalian latihan sabar. Ketika kalian lagi puasa, kalian dicaci maki sama orang, kalian dicaci maki, kamu dasar kamu. Apa yang kalian lakukan? Kalian balas mencaci? Tidak, jangan. Apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah kalian membaca Allahumma inni shaimun. Ya, jadi nih, perhatikan. Kalau ada orang mencaci maki kalian lagi puasa, nantang berantem, mencaci maki, kalian bilang saja Allahumma inni shaimun. Artinya apa? Ya Allah, saya sedang berpuasa. Tapi sambil bersabar. Jangan Allahumma inni shaimun sambil mukul. Allahumma inni shaimun artinya kita diharapkan untuk karena puasa selain melatih kejujuran tadi, puasa juga melatih kesabaran. Nih semua dari kita nih sekarang jadi orang sabar semua, ya atau tidak? Pokoknya kalau belum dengar azan maghrib, kita nggak akan makan, nggak akan minum. Masya Allah, jadi orang sabar semua. Semua merindukan azan maghrib. Kalau belum azan maghrib datang, semua nggak ada yang makan dan minum, walaupun makan minumnya halal. Berarti semua jadi orang yang sabar. Terus narkoba dan mabuk-mabukan. Apa yang tidak baik dari narkoba dan mabuk-mabukan? Apa yang tidak baik? Menyebabkan apa? Tidak sadar, kehilangan akal sehat. Orang mabok itu naudzubillah min dzalik disebutkan sebagai apa? Sebagai rajanya keburukan. Minuman keras adalah rajanya keburukan. Sehingga apa? Sehingga bisa menyebabkan hilang akal, melakukan kemaksiatan dengan tidak sadar. Ya, melakukan kemaksiatan dengan tidak sadar hanya karena minuman keras. Al-khamru malikul khaba'ith. Minuman keras adalah rajanya keburukan. Gara-gara orang minuman keras jadi nggak sadar, jadi melakukan seluruh kemaksiatan. Ya, makanya naudzubillah min dzalik, kita harus menghindari kenakalan-kenakalan remaja yang kalian sebutkan tadi. Kalau yang masih pacaran itu naudzubillah min dzalik ya, jangan dulu, kalian harus ngaji dulu, sekolah dulu. Besok kalau sudah waktunya ya langsung nikah. Jangan pakai itu yang remaja-remaja itu ya. Apalagi naudzubillah min dzalik, sekarang ini semakin parah pergaulannya. Apalagi ada apa namanya itu, HP, Android, gadget dan sebagainya. Sekarang ada teknologi yang namanya apa? Video call. Hati-hati, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kalian membuka aurat ya,
Jangan sampai membuka aur. Kalau ketemu anak-anak nakal tadi, direkam layar, lalu disebarkan. Kalian malu nggak seperti itu? Makanya jangan sampai berbuat hal-hal yang tidak baik, terutama tadi tentang kenakalan remaja. Nah, terus apa solusinya? Bagaimana agar kita terhindar dari kenakalan remaja? Disampaikan ada makalah nih. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidatihi. Hayatul fata, hidupnya seorang pemuda dan pemudi, remaja putra dan remaja putri, wallahi demi Allah, bil ilmi wat taqwa. Ya. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Artinya, kalau kalian ingin terhindar dari kenakalan remaja, yang pertama, kalian harus hidup dengan berbekal ilmu dan takwa. Kalian siapa yang nggak pernah ngaji ngacung? Yang nggak pernah ngaji? Semuanya mau ngaji semua ya? Dan ingat pesannya, jangan hanya ngaji Quran saja, tapi ngaji tentang kitab akhlak, fikih, agar kalian tahu bagaimana caranya wudhu yang baik, sholat yang benar, ya. Jangan sampai cuma ngaji Quran, khatam, selesai, dah nggak pernah ngaji lagi, itu keliru. Ya, pengen jadi anak baik apa jadi anak nakal? Kalau pengen jadi anak baik, bekalnya apa tadi yang pertama? Hah? Kok nasi? Ini siapa namanya ini? Wahyu, rumahnya Wahyu. Ini jangan-jangan sudah mulai tidak sadar ini, jangan-jangan ini. Karena sudah lapar. Masa bekalnya nasi? Apa tadi bekalnya? Coba kalau ilmu dan takwa, ya. Bekalnya ilmu dan apa? Kalau pengen jadi anak baik harus ngaji, harus bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Yang kedua, ini nanti setelah ini kalian boleh bertanya ya. Kalian boleh bertanya. Silakan persiapkan pertanyaan kalian. Yang kedua, bagaimana cara agar kalian tidak nakal? Di dalam kitab Syi'ran Ta'limul Muta'allim itu sudah ada yang bisa. Coba sama-sama. Kalau yang bisa ikut ya. Tukain wa khirsin was tibarin wa bul khatim wa irsa di ustadi wa tulis zamani. Terus fa inka nada syarin wa janib husyur'atan. Kok enggak ada yang bunyi, berarti enggak tahu. Coba besok ngaji itu ya, ngaji akhlak ya. Di situ disebutkan nih, fa in kana dasyarin wa janib khusyur'atan wa in kana da khairin wa khairihu tahtadi. Artinya apa? Kalau ada teman yang sifatnya, sikapnya baik, akhlaknya baik, silakan kalian temenin. Tapi kalau ada anak yang akhlaknya buruk, jauhi. Ya, kalau ada anak yang akhlaknya buruk, jauhi. Kenapa? Karena sama saja kalian kalau deket penjual minyak wangi, kalian ikut wangi apa tidak? Kalian kalau dekat penjual minyak wangi ikut merasa wangi apa tidak? Kalau kalian dekat tukang las karbit, kalian bau karbit tidak? Iya. Kalian kalau dekat tukang sate bau sate tidak?
Nah, kalau kalian dekat sama anak-anak yang baik seperti anak-anak musola Syekh Umar ini kan semuanya anak-anak baik ya. Allahumma. Nah, anak-anak, kalau kalian dekat sama anak-anak yang baik, kalian akan ikut menjadi baik. Tapi kalau kalian dekat sama anak yang enggak baik, kalian jadi tidak baik. Paham tidak? Makanya kalau deketan, temenan sama anak-anak yang baik, anak-anak yang ngajak sholat, anak-anak yang ngajak ngaji, anak-anak yang mau ke musola. Tapi kalau ada anak-anak yang sukanya ngajak burut, besok nggak usah puasa yuk, besok nggak usah ngaji yuk. Ini anak-anak yang semacam ini jauhi. Kenapa? Karena dia akan menjadikan kalian menjadi anak yang nakal. Jadi kalau kita juga pengen tahu ini anaknya nakal apa enggak ya, lihat temannya ya, lihat teman. Kalau temannya itu baik, biasanya anak itu baik. Kalau temannya nakal, biasanya anak itu nakal. Makanya cara kita menanggulangi kenakalan remaja, yang pertama tadi apa? Dengan ilmu dan takwa. Yang kedua dengan apa? Pilih pergaulan teman yang baik. Paham tidak? Kira-kira kalian senang temenan sama anak baik atau anak nakal? Kalau ada anak nakal, jauhi ya. Jangan mau temenan dengan anak nakal. Temenan sama anak-anak musola. Kalau anak-anak remaja, jadikan musola sebagai base camp. Keren loh, cakep. Itu anak musola tuh, Amus, anak musola, keren loh. Daripada itu anak suka nyuri loh. Bagus gak kalau ada anak suka nyuri? Enggak. Tapi kalau ada anak suka ke musola, bagus tidak? Bagus. Makanya yuk cari temen yang baik, cari temen yang soleh dan solihah. Itu insya Allah akan membuat kita menjadi orang-orang yang baik. Coba di antara teman kalian, ada enggak yang suka ngajak kepada keburukan? Ada? Kalau bisa kalian ajak dia kepada kebaikan. Tapi kalau kalian nggak bisa mengajak dia kebaikan, maka jauhilah, jangan ditemani, karena nanti kalian akan ikut terjerumus. Paham tidak? Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang waktunya tanya jawab ya. Yang mau bertanya silahkan, nanti akan kita jawab ya. Sementara itu dulu yang kita sampaikan. Silakan waktunya untuk tanya jawab, silakan. MC-nya jadi moderator. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Nanti dalam pertanyaan sebutkan nama ya. Sebelum pertanyaan sebutkan nama dalam pertanyaan itu. Silakan. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Udinha. Saya panggilannya Dimas. Saya mau tanya, kalau puasa kan sekarang zaman teknologi,
apa-apa menggunakan gadget. Nah, kalau sedang di pertengahan puasa, sedang menggunakan gadget atau lagi sekolah ibarat untuk mencari tugas dan keluar iklan yang berbau pornografi, apakah itu membatalkan puasa atau bagaimana? Gitu aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya Mas Dimas, pertanyaan yang bagus sekali dan sangat faktual sesuai dengan kenyataan. Jadi nih, hati-hati ya. Kita ketika main gadget, main HP yang Android tentunya, kan berhubungan dengan internet. Biasanya ada iklan-iklan yang macam-macam. Ya, iklan yang macam-macam. Bahkan jangankan ketika kita lagi daring sekarang, jadi sekolahnya dalam jaringan dari rumah. Tentu kalian menggunakan gadget, menggunakan HP. Nah, kalian lagi belajar, padahal kalian lagi belajar nih. Keluar iklan dengan tayangan yang tidak baik atau berbau pornografi, saru. Ada gambar saru. Ya. Itu apakah membatalkan puasa atau tidak? Tidak. Jadi kalau kita syahwat itu tidak membatalkan puasa, hanya membatalkan pahala puasa. Itu pun kalau dilihat, ya Mas Dimas, itu pun kalau kamu begitu iklan, Masya Allah ini. Itu kalau dilihat, kalau begitu langsung begitu selesai kan biasanya terus ada beberapa detik ya, ada 5 detik kalau masalah 5, 4, 3, 2, 1 muncul close-nya, langsung close, sudah nggak apa-apa, tetap dapat pahala, asal yang penting tidak dilihat dengan sengaja. Kalau sengaja, Masya Allah, ya Allah lagi puasa, kok ada gambar seperti ini ya Allah, ini kok gak hilang-hilang ya Allah, saya lagi puasa ya Allah, kok bagus sekali gambarnya ya Allah. Itu nanti batal pahalanya, tidak batal puasanya. Jangankan lagi belajar, itu pernah ya, kita lagi buka roti bul haddad pakai HP, pakai aplikasi, lagi wiridan, lagi sholawatan, buka maulid, itu keluar iklan yang tidak baik. Masya Allah ya. Makanya sekarang harus hati-hati ya. Kalian harus mengendalikan diri sendiri, karena kalau untuk mengendalikan apa yang ada di gadget kita kayaknya tidak mungkin, karena semua informasi sekarang bebas masuk. Terus nih juga perhatian, siapa yang suka main gadgetnya berlebihan, hati-hati, nanti bisa kena penyakit gangguan jiwa ya, bisa gila loh. Naudzubillah min. Ngegame itu hanya buat hiburan ya, jangan sampai merusak moral kalian, jangan sampai lupa sholat, lupa ngaji, disuruh orang tua nggak mau, jadi mager. Apa itu mager? Malas gerak. Itu ya, coba perhatikan, itu dulu yang menciptakan kata-kata mager kayaknya ikut dosa loh. Yang menciptakan kata-kata mager itu bisa jadi dia ikut dosa. Karena apa? Dia bikin anak-anak jadi mager. Disuruh ngapa-ngapain, lagi mager lah bu, lagi mager lah bu. Terus apa istilahnya lagi apa lagi ya? Selain mager itu banyak loh. Yang jadi bikin apa? Bisa justru orang yang menciptakan kata-kata itu akan ikut kena jariah dosa. Makanya kalau menciptakan kata-kata itu yang semangat, jangan bikin malas, jangan bikin nggak mau beribadah dan sebagainya. Ya, paham nih Mas ya? Jadi nggak apa-apa selama tidak syahwat dan tidak sengaja. Alhamdulillah, ini pertanyaan bagus sekali dari Dimas. Mungkin yang lain silakan. Dari mbak-mbaknya ada yang mau bertanya? Ini dari mas-masnya sudah, sekarang mbak-mbaknya coba. Kalau mau bertanya silakan.